Ledakan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki menjadi pertanda babak akhir panggung Perang Dunia Kedua. Sejarah mencatat Perang Dunia Kedua sebagai perang paling dahsyat yang pernah terjadi hingga saat ini. Pada titik ini, manusia berhasil menciptakan senjata yang dapat membuat kehancuran dalam skala besar yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Tapi kenapa Amerika jadi negara pertama yang berhasil menciptakan dan menggunakan bom atom? Apakah beberapa negara lain yang juga memiliki basis militer yang kuat saat itu seperti Jerman, Inggris, atau Uni Soviet ikut mengembangkan senjata nuklir? Kita akan membahasnya di video ini. Sebelum itu, bantu kami meraih subscriber pertama kami. Pastikan telah menekan tombol subscribe sebelum lanjut menonton. Saat video ini dibuat, kami masih memerlukan hampir 500 subscribe lagi untuk mencapai 1000 subscriber. Meski baru dijatuhkan menjelang akhir perang, pengembangan senjata nuklir sebenarnya dimulai pada tahun 1939. Saat Jerman mulai melakukan aneksasi dan invasi kepada beberapa negara seperti Austria, Cekoslowakia, dan Polandia. Pada tanggal 6 Oktober 1939, Presiden Amerika Franklin D. Roosevelt mendapatkan surat dari Albert Einstein bahwa Jerman sedang mengembangkan sebuah bom jenis baru yang digambarkan Einstein sebagai extremely powerful bombs of a new type. Kekhawatiran di kalangan para ilmuwan ini sangat beralasan karena setahun sebelumnya pada bulan Desember 1938, dua orang ilmuwan Jerman secara tidak sengaja menemukan bahwa atom uranium dapat dipecah menjadi dua bagian yang bersifat radioaktif. Fisikawan terkenal Amerika saat itu, Enrico Fermi, beranggapan bahwa temuan ini sangat mungkin diadopsi untuk membuat bom dengan skala ledakan yang lebih kuat dari apapun. Jerman sendiri juga telah menunjukkan gelagat terhadap rencana ini. Setelah menguasai Cekoslowakia, Jerman segera mengambil alih tambang uranium dan melarang penjualan uranium kepada pihak lain. Pada tanggal 11 Oktober 1939, Roosevelt akhirnya mengadakan sebuah pertemuan dengan beberapa ilmuwan, yang pada akhirnya membuat Amerika berkesimpulan, kita harus meledakkan Jerman sebelum mereka meledakkan kita. Proyek Manhattan pun dimulai. Amerika mulai mendanai pembelian uranium dan pengembangan proyek ini. Ada banyak keraguan terkait keberhasilan proyek ini. Perbandingannya 1:100.000. Begitu kata Enrico Fermi. Masalah terbesar adalah persoalan berat dari bom yang akan dibuat. Andaipun bom nuklir berhasil dibuat, beratnya diperkirakan akan mencapai 40 metrik ton. Ia akan jadi terlalu berat untuk diangkut melalui udara. Einstein sendiri mengakui hal ini. Sekuat apapun ledakannya, percuma saja jika tidak dapat membawanya ke wilayah musuh. Amerika bukan satu-satunya kekuatan sekutu yang sedang mengembangkan bom nuklir. Dua ilmuwan pelarian Jerman yang menetap di Inggris, Rudolf Peirce dan Otto Fritzsche, juga sedang bekerja keras mengembangkan teknologi ini. Pada bulan Maret 1940, dua ilmuwan ini berhasil membuat terobosan besar dalam penelitian mereka. Mereka menulis surat kepada Einstein, membuat perhitungan bahwa bom yang akan dibuat memiliki daya ledak yang sama seperti 1000 ton dinamit. Panas yang dihasilkan dapat melebur baja dalam hitungan detik dan menyapu rata sebuah kota besar sekaligus. Di sisi lain, para ilmuwan juga menyadari betul kengerian apa yang dapat ditimbulkan dari apa yang sedang mereka buat. Setelah memperoleh gambaran dari daya ledak yang mungkin diciptakan, pemerintah Amerika semakin menambah anggaran mereka untuk proyek ini. Biaya yang dikeluarkan setara dengan 15 miliar dolar dengan kurs hari ini. Pemerintah Amerika Serikat membeli 56.000 hektar lahan di Oak Ridge untuk kepentingan pengayaan uranium. Para petani di sana dipaksa meninggalkan lahan mereka dengan bayaran rendah. Area itu diubah menjadi kawasan militer eksklusif yang dijaga 80.000 personil. Sebuah sekolah swasta di New Mexico disita untuk pembangunan laboratorium penelitian yang melibatkan para ilmuwan legendaris seperti Enrico Fermi, Richard Feynman, dan Robert Oppenheimer. Proyek Manhattan adalah sesuatu yang sangat rahasia. Para pekerja bahkan dilarang bertanya tentang apa yang sedang dibuat oleh pemerintah Amerika Serikat. Di laboratorium sendiri, keamanan begitu diperketat. Bahkan Albert Einstein yang membuat gagasan untuk proyek ini pun sama sekali tidak diberikan akses masuk ke dalamnya.
Pemerintah Amerika Serikat membuat pengawasan pers yang ketat untuk menjaga kerahasiaan proyek ini. Tidak boleh ada pembahasan tentang visi nuklir di halaman surat kabar manapun, bahkan meski hanya pembahasan sains secara umum. Ironisnya, semua kerahasiaan ini justru menarik perhatian Uni Soviet. Pada tahun 1942, seorang ilmuwan Soviet, Georgy Flyorov, menyurati Stalin. Ia curiga karena selama 2 tahun, Amerika tidak pernah menulis apapun tentang visi nuklir. Amerika tentu saja punya rahasia besar di balik ini semua. Kemungkinan besarnya adalah mereka sedang membuat sebuah bom yang berkaitan dengan nuklir. Uni Soviet menyadari ancaman besar di balik pengembangan bom nuklir. Mereka mulai menjalankan visi intelijen dan memperoleh banyak informasi dari agen mereka di laboratorium Amerika. Pada 16 Juli 1945, sebuah bom nuklir yang disebut Gadget diangkut ke gurun Jornada del Muerto, sekitar 35 mil tenggara kota kecil Socorro, New Mexico. Butuh waktu 6 tahun untuk membuat senjata pemusnah massal ini, dan tiba waktu untuk mengujinya. Bom itu ditempatkan dalam wadah baja seberat 214 ton dengan ketebalan 14 inci. Bom itu meledak dengan kekuatan 20 kiloton, cukup panas untuk menguapkan baja yang menahannya, menghancurkan segala hal dalam 20 mil jangkauan panasnya. Sementara itu, Robert Oppenheimer mondar-mandir dari kejauhan menyaksikan api seterang matahari dan asap berbentuk jamur yang membumbung tinggi, setinggi 7,5 mil ke atas. Kurang dari 30 hari setelah pengujian, pada tanggal 6 Agustus, bom pertama dijatuhkan di kota Hiroshima. 3 hari setelah itu, bom kedua dijatuhkan di kota Nagasaki. 2 ledakan ini membunuh 105.000 orang pada hari pertama, dan tidak kurang dari 100.000 orang meninggal beberapa bulan setelahnya. Einstein begitu frustasi melihat kehancuran yang ditimbulkan. Ia mengakui bahwa ia turut ambil bagian dari tragedi yang telah membunuh ratusan ribu orang. Seandainya ia mengetahui kalau Jerman tidak akan berhasil mengembangkan bom nuklir, ia lebih memilih tidak akan memberi gagasan pembuatan bom itu kepada pemerintah Amerika Serikat. Pada tahun 1949, dengan memanfaatkan informasi yang mereka curi dari proyek Manhattan, Uni Soviet juga mulai mengembangkan program nuklir mereka sendiri. Selama beberapa dasawarsa setelahnya, sepanjang ketegangan Perang Dingin, dunia berada dalam ancaman perang nuklir. Teknologi buatan manusia yang bahkan dapat mendorong mereka sendiri menuju kematian massal atau bahkan kepunahan.